Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 66 dideskripsikan contoh-contoh interaksi muslim dengan non-muslim dalam kehidupan sosial di satu daerah. Mahasiswa dapat menilai tindakan atau perbuatan yang tidak tepat dikategorikan sebagai wujud dari toleransi. Nah, jadi ini tentang sikap toleransi tapi masih termasuk dalam tafsir Al-Quran. Ya, jadi toleransi ini akan berkaitan dengan ayat-ayatnya. Nah, Bapak Ibu harus tahu nih ayat-ayat tentang toleransi ini. Disunahkan bagi umat muslim untuk bersedekah. Kepada siapa umat muslim diperbolehkan bersedekah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 272. Nah, apakah A kepada umat Islam, atau B kepada siapa saja, atau C kepada fakir, D kepada yatim, atau E kepada panitia pembangunan masjid? Nah, kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? Bersedekah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 272. Nah, pembahasannya kita coba lihat ya. Nah, ini tentang sikap toleransi. Nanti ini dijelaskan juga dalam Al-Quran. Ya, di sini ada di Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. Ya, di sini barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Ini tentang kita lihat dari sini ya, dari awalnya. Sungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Nah, ini tentang toleransi. Kalau orang-orang yang memerangi kita, ya umat Islam dalam urusan agama, maka itu kita wajib untuk memerangi mereka, ya, tidak boleh menjadikan mereka sebagai kawan. Ya, nah ini toleransi dalam beragama, ya, dalam beribadah kita harus tahu juga batasan-batasannya, ya. Nah, kemudian di sini ada juga bentuk-bentuk toleransi, ya, silakan nanti Bapak Ibu bisa dilihat. Jadi jawaban pertanyaan yang tadi adalah kepada siapa saja. Ya, jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 272 kita itu bersedekah itu boleh kepada siapa saja, ya, tidak hanya kepada umat Islam saja, tidak hanya kepada fakir, yatim atau justru panitia pembangun masjid, itu tidak, ya, tapi di sini berinfaklah kepada siapa saja. Nah, selain itu, ya silahkan dilihat juga ayat-ayat yang lain tentang toleransi. Itu bisa jadi keluar juga ketika pretest PPG PAI tahun 2022 ini. Indikator nomor 67 disajikan deskripsi yang terkait dengan 5 syarat hadis sahih. Mahasiswa mampu mengkritisi makna kata sikoh sebagai satu syarat kesahihan hadis berdasarkan ilmu hadis. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu nih, apa itu sikoh. Ya, kemudian ada juga ini 5 syarat hadis sahih. Ya, Bapak Ibu juga harus tahu nih syarat-syarat hadis sahih apa saja. Kemudian sikoh itu maksudnya apa. Nah, kita coba lihat pertanyaannya terlebih dahulu. Perhatikan hadis berikut dari Hisham bin Ammar bercerita kepada kami, Hafaz bin Sulaiman bercerita kepada kami, Kasir bin Shinzir bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, kemudian dinilai ada perawi yang tidak sikoh. Nah, sehingga dinilai hadis ini sebagai hadis titik-titik. Nah, ketika ada yang tidak sikoh, ya, maka apa derajat hadis tersebut? Apakah A sohih, B doif, C mardud, D marfu, atau E hasan? Oke, kita lihat dulu pembahasannya. Ini Bapak Ibu, jadi ini tentang hadis ya, ada derajat-derajat hadis. Ada hadis sohih, kemudian juga ada hadis hasan, dan juga ada hadis doif. Ya, dan juga ada turunan-turunannya, ada hadis marfu, ada yang lainnya lah gitu. Nah, jadi di sini tentang hadis sohih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, dan dobit kuat daya ingatan sampai kepada perawi terakhirnya, serta tidak ada kejanggalan dan maupun cacat. Ya, nah ini jadi kriteria hadis sahih. Pertama, sanadnya bersambung. Jadi dari Rasulullah sampai perawinya itu sanadnya bersambung. Ya, kemudian moralitas para perawinya baik. Ya, ini kualitasnya harus adil. Ya, nah ini adil ini dalam definisi bahasa Indonesia ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Tapi adil dalam ulumul hadis adalah kondisi
perawi yang beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, dan menjaga muru'ah. Nah, kemudian yang C, ya, intelektualitas para perawinya mumpuni atau dobet al-ruwat. Ya, dobet yang merupakan kualitas intelektual personal perawi. Jadi, dobet ini artinya kuat hafalannya, ya, kokoh juga ingatannya. Nah, itu. Jadi, istilah lain yang berhubungan dengan dobet adalah sikoh. Nah, di sini nih, sikoh artinya terpercaya. Ketika perawi memiliki intelektualitas yang dobit, ya, artinya kuat hafalannya, dan juga moralitasnya yang baik, yaitu adil, jadi yang B ini, ya, maka perawi tersebut dikatakan sikoh. Jadi sikoh ini adalah gabungan antara moralitas para perawinya baik dan juga intelektualitasnya yang mumpuni. Jadi itu disebut sikoh. Nah, kemudian ada lagi tidak janggal dan juga tidak cacat. Nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu. Nah, kalau tidak sikoh salah satu sanadnya, maka dia disebut doif derajat hadisnya. Nah, di sini dijelaskan jika kualitas intelektual personal perawi dobit tidak sebaik yang seharusnya, maka kualitas hadisnya menjadi hasan, jadi turun. Ya, ketika ada salah satu sanad atau perawi ya yang intelektualitasnya hafalannya kurang baik, ya maka turun derajatnya menjadi hasan. Namun, apabila ada salah satu syarat kriteria lain yang tidak terpenuhi, seperti terputusnya sanad, didapati perawi yang benar-benar lemah atau tidak sikoh, atau juga terdapat kejanggalan maupun kecacatan, maka kualitas hadisnya bisa berkategori doif atau lemah, bahkan maudu atau palsu. Indikator nomor 68, disajikan deskripsi yang terkait dengan berbagai faktor yang menyebabkan sebuah hadis dikategorikan doif atau lemah. Mahasiswa mampu menelaah faktor penyebab hadis berstatus sebagai hadis doif dari segi matan. Nah, di sini kriteria hadis doif kecuali apakah A, tidak bersambungan sanad, B, para periwayatnya tidak bersifat adil, C, para periwayat bersifat dobit, atau D, adanya ilat. Jadi ini adalah syarat-syarat hadis sahih ya, seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Ada sanad bersambung, moralitas para perawinya baik, intelektualitas para perawinya mumpuni, ya, tidak janggal, kemudian juga tidak cacat. Nah, itu maka disebut hadis sahih. Tapi jika kualitas intelektual personil perawinya ada yang tidak dobit atau kurang kuat hafalannya, maka turun menjadi hasan. Nah, jadi ya, yang bukan kriteria hadis doif adalah, nah di sini yang kecuali dari hadis doif adalah yang C ya, para periwayatnya bersifat dobit. Indikator nomor 69, disajikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berstatus sebagai hadis doif. Mahasiswa mampu mengkritisi alasan hadis tersebut tetap dijadikan dasar hukum dalam mencari ilmu. Ya, kita coba lihat contoh soalnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang mencari ilmu adalah hadis doif dari sisi perawi. Akan tetapi kandungan matanya sejalan dengan ajaran Al-Quran yang memerintahkan kaum muslimin menggali pengetahuan antara lain titik-titik. Nah, jadi itu ya. Jadi alasan kenapa hadis doif ini tetap menjadi dasar hukum untuk mencari ilmu, ya, karena sesuai dengan ajaran Al-Quran. Nah, di ayat Al-Quran yang mana yang menjelaskan bahwa kita diwajibkan atau diperintahkan untuk menggali pengetahuan? Apakah A, surat Ali Imran ayat 8-9, atau B, surat At-Taubah ayat 122, C, surat An-Nisa ayat 10, D, surat Al-Baqarah ayat 17, atau E, surat At-Taubah ayat 29? Kita coba lihat dulu pembahasannya. Nah, di sini hadis dari Ibnu Majahnya artinya adalah Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Nah, ini ternyata hadis ini adalah hadis yang doif. Ya, jadi ini adalah hadis yang doif, hadis yang lemah, tapi karena sesuai dengan, nah di sini nih ada, ya, karena sesuai dengan surat At-Taubah ayat 122 dan surat Al-Alaq ayat 1-5, ya, bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk menggali pengetahuan. Jadi meskipun hadis ini doif, tapi tetap dijadikan dasar hukum bagi kita bahwa mencari ilmu itu wajib hukum. Jadi jawabannya adalah yang B ya, surat At-Taubah ayat 122. Indikator nomor 70,
Disajikan satu hadis yang diriwayatkan Abu Daud tentang keutamaan orang berilmu atau ulama dan pencari ilmu. Mahasiswa dapat mengidentifikasi keutamaan ulama dan pencari ilmu yang terdapat dalam kandungan hadis tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu harus tahu ya tentang hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, terus di sini identifikasi apa keutamaan ulama dan para pencari ilmu tersebut. Kita lihat contoh soalnya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang keistimewaan orang berilmu, diantaranya adalah titik-titik kecuali. Nah, di sini kecualinya ya. Harusnya Bapak Ibu sudah tahu nih keutamaan ulama atau para pencari ilmu. Apakah A. Diiringi perjalanan oleh Allah menuju surga, B. Diridhoi oleh para malaikat, C. Dinilai lebih utama dibanding ahli ibadah, D. Dinyatakan sebagai pewaris para nabi, atau E. Dinilai baik. Di sini kita coba lihat pembahasannya, ada keistimewaan bagi orang yang berilmu sesuai dengan hadis ini. Pertama, diiringi perjalanan oleh Allah menuju surga, diridhoi oleh para malaikat, didoakan makhluk-makhluk yang ada di darat, di udara, serta yang ada dalam air. Kemudian dinilai lebih utama dibanding ahli ibadah dan dinyatakan sebagai pewaris para nabi. Jadi yang bukan yang mana? Yang bukan adalah yang E ya, dinilai baik. Baik Bapak Ibu Guru PAI semuanya, jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.